Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Pada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia, Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran reflektif, dan metode pemikiran analitis. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Dr. Yuni Satya Rahayu ya. Beliau ini mempunyai pengalaman politik yang sangat luar biasa. Beliau aktif di PDI Perjuangan dan pernah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, periode 2010-2015. Dan saat ini beliau merupakan anggota DPRD Provinsi DIY dari PDI Perjuangan. Dan pada malam hari ini secara khusus dengan beliau kita berdiskusi terkait dengan gerakan politik perempuan di parlemen. Kami persilakan kepada Kak Yuni untuk bicara terkait dengan gerakan politik perempuan di parlemen. Waktu kita sekitar 30 menit dan kami persilakan Ibu untuk menyapa pemirsa Gorissa dan TV terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri, baru kita masuk ke topik. Silakan Bu. Ya, selamat malam para pemirsa dari Gorissa dan TV yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Kak Goris yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di Gorissa dan TV ini. Saya dari anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan ketugasan dari kami bahwa DPRD itu bertugas sebagai membuat peraturan daerah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anggaran. Yang ketiga berkaitan dengan pengawasan. Memang kalau kita berbicara tentang DIY ini sepertinya sudah istimewa, sudah tidak ada kekurangan begitu ya. Semua serba bagus karena DIY ini sudah 11 tahun ini mendapatkan predikat WTP ya. Artinya kita ini lulus kalau dari pandangan BPK meskipun dengan beberapa catatan, tetapi prestasi 11 tahun ini memang luar biasa dan itu perlu kita pertahankan. Berkaitan dengan perempuan, sebagai anggota DPR tentu kami harus membangun jaringan dengan banyak pihak, ya jaringan dari kawan-kawan civil society yang itu bagaimanapun juga untuk kami sebagai anggota DPR sangat perlu. Kita mendapatkan kritikan dan masukan itu sudah menjadi biasa dan isu-isu perempuan. Jadi kalau yang masuk ke DPRD DIY salah satunya adalah usulan dari kawan-kawan LBH Apik berkaitan dengan rancangan peraturan daerah untuk bantuan hukum untuk warga masyarakat miskin dan kelompok rentan. Nah, kami bayangkan karena pada waktu itu usulan dari kawan-kawan LBH Apik, ternyata kemudian setelah diberikan dan diterima oleh DPRD provinsi, itu mereka kemudian mengundurkan diri. Artinya untuk raperda itu kemudian harus kita lanjutkan, bagaimanapun juga kita ya merasa penting adanya rancangan perda untuk bantuan hukum untuk warga miskin dan kelompok rentan ini sangat penting. Ya, di mana di situ kita melihat bahwa ketika berhadapan dengan hukum, warga masyarakat miskin dan kelompok rentan, terutama kelompok perempuan, difabel, dan lansia itu seringkali mengalami kesulitan
dan tidak mendapatkan keadilan dalam penanganan kasusnya. Nah, sehingga ketika kami menerima usulan dari LBH API kemarin, kami dengan sukacita menerima usulan tersebut dan kami lanjutkan. Sekarang ini sedang baru selesai di tahun 2021 akhir ini pembahasan naskah akademik dan draft raperdanya. Tahun 2022 akan kita bahas dalam rangka untuk memastikan bahwa raperda tersebut akan menjadi perda. Nah, berapa nantinya bantuan keuangan yang akan kita berikan kepada setiap warga masyarakat yang memerlukan dukungan bantuan hukum, maka kami akan membayarkan sebagai pemerintah daerah. Nah, ini kewajiban kita bersama karena jangan sampai nanti dalam anggapan masyarakat ketika berbicara tentang hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas begitu. Nah, tentu kami sangat menyambut baik ya adanya raperda ini dan itu menjadi inisiatif dari Bapomperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Daerah Istimewa istimewa begitu ya. Nah, karena itu di dua-dua kita akan bahas. Kemudian hal lain yang kami merasa penting adalah karena saya sebelumnya memang dari aktivis perempuan, maka jaringan ini tetap kami bangun ketika menjadi anggota DPR. Masukan-masukan dan tentu saja dorongan dari kawan-kawan ini sangat membantu kami dalam memahami satu masalah. Seperti yang baru-baru ini kita ramai berbicarakan berkaitan dengan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya. Kami ikut mendorong di situ, terlibat, bahkan karena selain menjadi anggota DPR saya juga sebagai ketua Kaukus Perempuan Politik DIY, maka kami kemudian pada waktu ketua panitia ketua panitia panjanya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual datang ke Jogja, maka kami kemudian adakan diskusi dengan beliau. Nah, dengan Mas Willy Aditya dari Nasdem, kami berdiskusi dan kemudian kita bersama-sama dengan organisasi perempuan lain. Setelah itu 1 hari kemudian, setelah kita memastikan bahwa permasalahannya adalah kurangnya dukungan ya dari partai-partai politik yang ada di DPR RI, maka kemudian kami bersama Kak Willy pada waktu itu melakukan konferensi pers dengan menghadirkan anggota MPR Ibu Reri, juga Ibu Ratu dari DPD RI. Jadi persiapan itu hanya 1 hari, tetapi kita semua sudah memahami pentingnya permasalahan untuk disahkannya RUU ini. Bahwa kemudian sekarang ini RUU tidak sempat terbahas di 2021 ini karena untuk kemudian bisa dari Balek gitu ya, Badan Legislatif DPR RI, untuk bisa diparipurnakan itu harus ada rapat pimpinan DPR, baru kemudian ada paripurna. Nah, karena sempitnya ketersediaan waktu, maka kemudian pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani menjanjikan akan melakukan rapat paripurna di awal tahun 2022. Nah, kita tunggu saja apakah ini bisa dilaksanakan. Mengapa sih kelompok perempuan dan anggota DPR itu juga terlibat di situ di dalam pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Karena sebetulnya RUU ini bisa memberikan perlindungan bagi banyak pihak, mulai dari perempuan yang bekerja di wilayah publik ya. Kita membaca beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu kalau tidak salah pada waktu itu ya, di wilayah Sumatera itu ada pejabat yang melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya. Kemudian ketika ini diajukan, dilaporkan ke polisi, ternyata kemudian perempuan ini dibalas dengan melakukan pencemaran nama baik.
Nah, hal yang kedua adalah ini data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Pak Nadiem Makarim, data bahwa di tahun 2020 itu ada 960 sekian kasus kekerasan seksual, dan 77%-nya itu terjadi di wilayah kampus. Nah, karena kondisi ini, maka kemudian ternyata Menteri Nadiem ini sudah membuat Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang isinya adalah memberikan perlindungan, baik itu perlindungan untuk tetap bisa berjalannya kuliah anak-anak perempuan ini, mahasiswa ini maupun pekerja perempuan akan tetap bisa tetap bekerja dan tetap bisa kuliah sampai selesai, dan ada advokasi hukum yang diberikan, dan ada rehabilitasi untuk melakukan psikis ya, rehabilitasi psikis dari korban tersebut. Nah, kami menyambut baik ya ketika ada Permendikbud ini yang kami merasakan. Pertamanya kami merasakan itu mungkin tidak terjadi di lingkungan kita. Tapi setelah saya membaca itu, beberapa hari kemudian ada kawan kami yang dari PDI Perjuangan menyatakan bahwa anaknya ketika saat ini sedang dalam proses menyelesaikan skripsi. Ternyata dosen pembimbingnya itu juga hobi yang seperti itu, mengajak makan malam di luar, janjian dalam rangka untuk konsultasi skripsi. Nah, ternyata tidak, setelah berapa kali dilakukan itu, kemudian tidak ditandatanganinya skripsi ini untuk kemudian bisa maju ujian. Saya kemudian merasa, oh ternyata ini tidak jauh dari kita, ini sangat dekat dengan kita. Mungkin orang tidak berani atau malu menyampaikan apa yang dialami oleh keluarga mereka. Saya juga khawatir, saya punya anak perempuan, kami pikir nanti kalau itu terjadi pada anak kami, maka kami merasa tidak aman sebagai orang tua. Nah, karena itu memang kami memberikan dukungan yang luar biasa kepada rancangan undang-undang maupun Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem. Nah, memang sampai saat ini ya sebagai anggota DPR ini memang tidak bisa ketika sudah jadi kemudian ditemui susah, ditelepon susah, di WA susah begitu. Ini tidak boleh terjadi. Bagaimanapun juga kita sebagai wakil rakyat ya sudah diberi mandat oleh masyarakat untuk kemudian bisa menjadi anggota DPR, ini harus betul-betul bekerja untuk mencapai rasa keadilan bagi warga masyarakat. Ya, ketika orang tidak bisa kemudian membayar SPP, tidak bisa kemudian anak-anak kita yang sekolah SMA, SMK tidak bisa mengambil ijazah karena belum lunas membayar SPP, itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa diselesaikan. Nah, ini pengalaman menarik begitu ya, karena dari tahun ke tahun, meskipun misalnya kita berbicara tentang pendidikan ya, pendidikan bebas biaya ya dari SD sampai SMP. Nah, ini ternyata juga masih banyak anak-anak kita yang ketika untuk sekolah masih mengalami kesulitan. Nah, ketika masuk ke sekolah itu sekolah-sekolah masih mengenakan uang pembangunan. Ya, di satu sisi sebetulnya memang kita kan sudah memberikan dana BOS kepada sekolah-sekolah itu. Tapi di sisi yang lain ternyata dana BOS ini masih tetap belum bisa mencukupi kebutuhan dari sekolah tersebut. Nah, anggaran yang besar yang setiap tahun kita berikan itu juga saya pikir menjadi PR tersendiri, apakah nantinya akan diupayakan untuk ditingkatkan atau seperti apa. Nah, kondisi saat ini juga sebetulnya sangat tidak menguntungkan untuk kita,
Karena kita mengalami pandemi COVID ini, sehingga seluruh anggaran APBD kita itu memang kita berikan untuk penanganan COVID dan untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah bantuan untuk kemudian membeli pulsa dan mempercepat pembuatan internet gratis untuk warga masyarakat. Meskipun sebetulnya dari pemerintah DIY ini cukup intens ya, setiap tahun ada pembangunan internet gratis untuk warga masyarakat, tetapi ternyata juga masih muncul kesenjangan di sini. Misalnya kita melihat kalau untuk di daerah Gunung Kidul, itu Gunung Kidul dan Kulon Progo ini kesenjangannya sangat luar biasa dibandingkan dengan misalnya untuk di Kota Bantul dan Sleman. Meskipun kita juga masih melihat di beberapa wilayah di Sleman, ya internet itu masih agak susah juga begitu, wilayah daerah Cangkringan, Prambanan, wilayah-wilayah Tempel seperti itu. Nah, ini memang masih menjadi PR besar kita bagaimana anak-anak kita ini nantinya ketika untuk belajar. Kita kan belum tahu nih, mudah-mudahan di tahun 2022 ini anak-anak kita sudah bisa masuk sekolah, sudah bisa hadir di ruang kelas begitu ya, untuk nantinya bisa secara rutin, bukan seperti sekarang ini kan dari satu minggu berapa kali baru masuk lagi begitu kan. Seminggu itu mungkin hanya 2 atau 3 kali masuk kelas, dan itu mudah-mudahan juga kedepannya bisa segera teratasi untuk masalah COVID ini. Para pemirsa Gorissa dan TV yang kami hormati, banyak permasalahan yang sampai hari ini belum teratasi. Karena ada COVID ini juga, pendapatan daerah kita juga berkurang 1 triliun begitu. Kalau 2021 ini kita masih mendapatkan 6 triliun sekian untuk APBD kita, di 2022 besok ini turun menjadi 5 triliun, berkaitan dengan masih kurangnya atau masih rendahnya pendapatan yang kita peroleh di tahun 2021 ini. Tapi kita memaklumi bersama ya, kita masih perlu bahu-membahu bekerja keras begitu ya. Kita masih terselamatkan dengan adanya dana keistimewaan yang kita miliki, sehingga di tahun 2021 kemarin kita memberikan per kelurahan itu 50 juta dalam rangka untuk membantu penanganan COVID, karena sekarang penanganan COVID ini kan langsung biasanya diselesaikan di tingkat desa. Yeah. Kami memang melihat biasanya kita anggaran APBD dari dana S ini kita berikan ke kabupaten, tetapi dalam rangka untuk penanganan COVID ini kita tambahkan untuk kita langsung berikan kepada kelurahan-kelurahan yang ada di seluruh DIY. Jadi itu beberapa hal mungkin kegiatan yang kami lakukan di tahun 2021 ini, mungkin juga di tahun 2020 kemarin begitu ya. Karena temanya masih belum berubah sampai hari ini, kita masih harus berjuang melawan COVID begitu kan. Apalagi COVID ini sudah sampai di Wisma Atlet gitu. Jangan sampai mereka menyeberang sampai ke Jawa Tengah dan DIY begitu. Ya, Omikron ya. Ini demikian Kak Goris. Ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa Gorissa dan TV Bu. Yang pertama, bagaimana sih gerakan perempuan di parlemen, terutama terkait dengan 3 fungsi legislatif ya. Yang pertama itu adalah kalau di aspek legislasi tadi saya rasa Ibu sudah menyampaikan ya. Jadi ada upaya untuk memberikan penguatan ya terhadap perlindungan perempuan melalui Raperda ya. Raperda tentang perlindungan perempuan ya. Kemudian yang kedua, barangkali ini juga sangat penting terkait dengan anggaran yang digunakan oleh pemerintah sejauh ini, apakah memang
anggaran itu kira-kira kalau dipresentasikan ya, berapa persen dari anggaran yang dari APBD itu yang secara khusus memang bermanfaat untuk penguatan atau memberikan perlindungan terhadap perempuan. Dan yang ketiga, sejauh mana sih perempuan di parlemen itu melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk juga adalah operasionalisasi dari kebijakan pemerintah itu dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan ya, baik itu perempuan di sektor publik maupun juga perempuan yang berada di sektor privat. Silakan Bu. Iya, jadi ini masih berbicara mengenai perda begitu ya. Ya. Nah, karena ketugasan kami sebagai anggota DPRD, maka sebetulnya banyak ruang itu yang kemudian menjadi tempat konsolidasi kami dari para perempuan anggota DPRD. Dari 55 anggota DPRD, 11 orang itu adalah perempuan. Memang kalau mencapai kuota 30% perempuan itu belum, Kak Goris. Yeah. Masih sekitar 18% kami ini. Jadi itu pun 2 kawan yang kami baru dilantik tahun ini itu adalah PAW. Dan untungnya PAW kita ini adalah perempuan semua begitu. Yeah. Sehingga yang kemarin dari 9 perempuan menjadi 11 perempuan hari ini. Nah, mengapa kami, kalau menurut bagi kami ya, DPRD ini kan tempat untuk kita bisa melobi ke semua pihak, ke semua partai politik. Nah, kalau kemudian kita tidak ada kesatuan isu antara perempuan-perempuan ini, begitu ya, seperti kami mendiskusikan pentingnya untuk adanya raperda tentang pengarusutamaan gender. Yeah. Nah, itu kita usulkan di tahun 2021 sehingga NA-nya juga kita buat dan mudah-mudahan di 2022 ini nanti sudah bisa kita bahas mengenai pengarusutamaan gender. Itu juga hasil diskusi kami. Mengapa misalnya kami cukup heran ketika di DIY ini sudah ada peraturan gubernurnya tentang pengarusutamaan gender, tapi perdanya belum ada, Kak Goris. Yeah. Sehingga kemudian kami berdiskusi, kita buat perdanya yuk, begitu. Ya, ternyata kita masukkan ke komisi-komisi ini ternyata sudah punya usulan raperda, begitu. Sehingga karena tidak ada yang mau mewadahi untuk pengarusutamaan gender ini, maka kemudian untungnya juga saya sebagai ketua Bapemperda itu kemudian kami ambil alih, ya. Jadi itu menjadi raperda inisiatif DPRD dari Bapemperda. Nah, mengapa usulan raperda pengarusutamaan gender ini penting? Karena raperda ini nanti akan memerintahkan dinas-dinas itu untuk membuat focal point di setiap dinas. Yeah. Kalau ada focal point, artinya di sini memang kami berharap setelah perdanya kita buat nanti, yang akan berperan besar adalah Bapeda. Nah, kami berharap Bapeda ini tentu memiliki perspektif gender, ya. Sehingga betul-betul nanti kalau dinas tidak membuat usulan, ya, membuat usulan untuk program-program perempuan di dalamnya, maka kemudian dinas ini bisa, Bapeda ini bisa mencoret dinas-dinas yang tidak membuat usulan tersebut. Nah, memang kami memang merasa keterbatasan begitu ya, sebagai anggota DPR begitu ketika kami sudah nanti meluncing perda tersebut, nah ini harus bisa ditangkap oleh provinsi. Nah provinsi kita ini mudah-mudahan kedepannya juga cukup progresif begitu ya, karena kami tahu bahwa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan masalah kesetaraan gender itu kita sudah mendapat penghargaan yang tinggi dari kementerian.
Hanya saya pikir perlu implementasinya lebih ke keadilan. Artinya bukan hanya pihak-pihak yang ada di dekat pusat kekuasaan yang akan mendapatkan bantuan dan dukungan, keuangan maupun fasilitas, tetapi juga seluruh masyarakat yang mungkin tinggal dari jauh pusat pemerintahan ini nantinya bisa mendapatkan manfaat dari adanya perda tersebut. Nah, karena kita merasa bahwa ini penting, maka memang kita sudah bersepakat nanti kita seluruh anggota perempuan yang ada di DPRD ini akan masuk di dalam tahun depan ini, kita akan masuk di dalam pansus yang sama begitu. Karena ini kami rasakan memang penting untuk implementasinya ini lebih bisa dirasakan manfaatnya untuk rasa keadilan bagi warga masyarakat yang ada di DIY, terutama kelompok rentan ya, ada perempuan, anak, dan lansia, difabel di sana. Kemudian memang kami ini mungkin punya kegiatan yang itu memang difasilitasi oleh DIY, DPRD DIY. Tapi ini kami kelompok Kaukus Perempuan Parlemen ini yang ada di DPRD ini bukan sebagai alat kelengkapan dewan, sehingga memang gerakannya sangat terbatas. Nah, tetapi kami memang mendorong agar kawan-kawan kami dan kawan-kawan ini bisa lebih pandai dalam menyampaikan bahasa-bahasa yang lebih politis begitu ya, menyampaikan dengan lebih baik ke masyarakat, sehingga program-program bertemu dengan masyarakat juga kuat di situ di Kaukus Perempuan Parlemen ini dalam rangka pemberdayaan. Kemudian juga kita komunikasi dengan KPP RI. Ada presidium di sana, ada Bu Diah Pitaloka, kemudian ada Ibu Nita dari DPD RI, begitu ya. Yang informasi-informasi ini sangat penting bagi kami dalam rangka untuk kemudian bisa kita bahas dan diskusikan di Kaukus Perempuan Parlemen. Ya, di dalam kita ada kegiatan-kegiatan untuk rapat segala macam yang itu difasilitasi oleh DPRD DIY. Memang kalau kami mungkin kegiatannya tidak terlalu banyak karena bagaimanapun juga akses jadi ini bukan sebagai alat kelengkapan ini yang kemudian membatasi banyak kegiatan kita dalam setahun itu. Mungkin kegiatannya hanya seminar, ya, seminar dan kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah yang itu kita bisa studi banding ke tempat-tempat yang kita melihat Kaukus Perempuan Parlemennya cukup maju, begitu. Ada kita belajar ke Jawa Timur, begitu ya, di mana di situ kawan-kawan Kaukus Perempuan juga salah satunya sebagai ketua di Kopin. Ya, Dewan Koperasi Nasional itu. Nah, Indonesia itu. Kemudian, nah dari situ sebetulnya kita membangun komunikasi dan membangun jaringan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jadi memang lebih sifatnya ke pemberdayaan diri. Kemudian yang kedua, seminar ini adalah bagaimana nanti kita bisa bertemu dengan konstituen kita. Jadi kita fasilitasi setiap anggota dewan yang perempuan sekali seminar dalam 1 tahun. Nah, kegiatan ini penting untuk bagaimana kita mendorong kawan-kawan perempuan ini bisa kemudian lebih dekat dengan konstituen, dan yang kami harapkan adalah bahasa-bahasa politik yang dipakai kawan-kawan perempuan ini akan semakin terasah, ya. Bahasa politik ini kan tidak boleh terlalu jujur juga, Kak Goris, begitu ya. Yeah. Ketika kita misalnya nggak punya uang kan nggak bisa bilang kita nggak punya uang, begitu. Yeah. Karena sebagai politisi orang nggak akan percaya anggota DPR kok nggak punya uang, begitu kan. Bahasa-bahasa politik ini yang kami terus dorong berikan kepada kawan-kawan untuk kita ingin juga
politisi perempuan ini jangan dikenal hanya sebagai ya politisi perempuan pasti kan emosional begitu. Kenyataannya tidak. Kita cukup belajar ketika menjadi politisi itu ya harus sabar begitu kan. Tidak boleh cepat marah begitu. Menerima masukan dan kritikan sekeras apapun ya harus kita terima dengan baik ke depannya begitu. Nah, kemudian kami karena KPP ini kan ada di tingkat DPR RI, di provinsi maupun di kabupaten, maka kita menjalin komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di kabupaten. KPP-nya seperti apa, sudah sejauh mana, dan biasanya di situ kita sharing informasi, sudah ada perda apa saja, begitu ya. Nah, kemudian dari sharing informasi inilah yang kemudian kita bawa di dalam forum pertemuan kita berikutnya. Bagaimana kita ini bisa melakukan kegiatan pemberdayaan diri, sekaligus juga bagaimana kita bisa memberikan dukungan dan bantuan untuk kebijakan-kebijakan yang lebih adil, lebih pro-pur, ya, lebih adil gender di dalamnya. Nah, ini keputusan maupun perdebatan yang selalu kita lakukan di DPRD seperti itu. Oke Bu, pertanyaan yang kedua ya, bagaimana sih cara perempuan di parlemen mengakomodasi isu-isu yang terkait dengan kepentingan perempuan ya, khususnya di masa pandemi ini? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai perempuan dan pandemi ini, sebetulnya yang banyak kita berikan adalah dukungan moral, begitu. Dukungan moral. Yang kedua juga kita memberikan akses kepada kawan-kawan perempuan yang misalnya membutuhkan ambulan, membutuhkan penanganan dokter segera, itu bisa dilakukan di mana. Nah, kita merasakan sekali ya, merasa tidak mampu sama sekali ketika beberapa bulan yang lalu DIY ini kan darurat untuk tabung oksigen. Banyak warga masyarakat kita yang tidak bisa mendapatkan oksigen karena kan tidak ada tabungnya. Nah, itulah peran-peran kita di badan anggaran ya. Di badan anggaran itu kita mendorong untuk kemudian nanti mari kita gimana cara mendapatkan tabung-tabung oksigen ini. Anggaran kita perbesar, kemudian di sini juga kemarin dibangun fasilitas untuk oksigen begitu ya. Sehingga tabung-tabung gas itu dipakai untuk kemudian tabung diganti menjadi tabung oksigen itu Pak Goris. Karena bukan hanya DIY ternyata yang kekurangan tabung itu, tetapi sampai di tingkat nasional pun ternyata kita ini tidak membuat tabung itu adalah impor dari berbagai negara. Nah, kesulitan seperti ini yang kemarin kita ya gimana ya di depan masyarakat yang kemudian kita harus banyak mengalami banyak kehilangan kawan-kawan, saudara. Kita semua merasakan itu Pak Goris, dan sebagai anggota DPR ini gimana sih kita ini ya? Kita ini kan sebagai anggota DPR hanya bisa menganggarkan, memberikan anggaran, tapi eksekusi di lapangan tetap kita serahkan semua ke eksekutif kan. Nah, ini yang terus-menerus menjadi evaluasi kita. Bahkan sampai kita kemudian membuat perda tentang penanganan COVID-19 di DIY ini. Perda ini sudah jadi. Dan ini paling alot kemarin, karena paling akhir kemudian diserahkan ke Bapemperda untuk bisa diparipurnakan begitu. Jadi kita merasa anggota DPR itu pada saat itu betul-betul sangat shock begitu ya, ketika menghadapi masyarakat tapi kita tidak bisa membantu lebih banyak begitu. Karena rumah sakit kita pada waktu itu kan juga sudah full.
sampai kemudian Sarjito menambah tenda-tenda untuk bisa merawat para pasien kita. Nah, memang keterbatasan kita tidak sampai pada eksekusi di lapangan, tetapi kita bisa menjadi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang kemudian banyak yang tidak bisa ditolong pada waktu lalu begitu. Oke Bu, Itu, Pak Boris. pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih pesan yang bisa Ibu sampaikan supaya bisa mendorong semakin banyak nih perempuan yang masuk ke parlemen dan isu-isu yang terkait dengan kepentingan perempuan itu bisa semakin punya peluang ya untuk diakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Ya, yang kami harapkan ya semakin banyak warga masyarakat ini yang lebih memperhatikan masalah keadilan. Seringkali ketika bicara keadilan itu kita mengabaikan ada perempuan, ada anak-anak, ada difabel, ada lansia di situ. Yang itu seringkali tidak terbahas di dalam masyarakat, dalam kebijakan dan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Nah, karena itu kami berharap mendorong agar warga masyarakat kita ini lebih memperhatikan asas keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa? Karena saya ingat pesan dari Bung Karno, manusia itu seperti dua kepak sayap, ya. Dua-duanya ini harus mengepak secara setara, begitu ya. Nah, karena itu kalau yang berdaya itu hanya laki-laki, sementara yang perempuan tidak diberdayakan, maka tidak bisa, burung ini pasti tidak akan bisa terbang. Karena sayap yang satunya tidak bisa mengepak dengan lebih baik. Nah, karena itu kami mendorong, berharap ayo kawan-kawan masyarakat dan kawan-kawan perempuan untuk lebih memperhatikan masalah kelompok rentan ini. Kelompok rentan ini bukan hanya perempuan di dalamnya, ada lansia. DIY ini mungkin sekarang 2 tahun atau 5 tahun lagi itu sudah akan surplus lansia. Karena apa? Angka harapan hidup DIY ini kan cukup tinggi, 74 tahun begitu. Nah, kalau kemudian angka lansia ini semakin tinggi, sementara kita tidak memberikan akses, bantuan, dukungan untuk lansia, untuk difabel, untuk anak-anak kita, nah ini akan menjadi beban berat dari pemerintah kalau kemudian ini tidak menjadi perhatian kita bersama. Jadi kepak sayap itu biar bisa mengepak dengan baik ke depannya, laki-laki, perempuan harus berdaya, harus bisa mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat sehingga ke depannya bisa berjalan dengan baik. Dan ingat ya, ini masalah kesenjangan pemberdayaan gender ini juga semakin tinggi di DIY ini, dan ini menjadi PR besar kita. Karena apa? Karena kita sudah punya pergub pengaruh utamaan gender, tetapi kemudian masih belum memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Ini masih perlu menjadi PR besar untuk laki-laki dan perempuan harus bekerja baik ke depannya. Oke, terima kasih banyak Bu Yuni sudah hadir di studio Gurisadan TV. Dari studio Gurisadan TV kami mengucapkan terima kasih banyak dan minta maaf sudah mengganggu kesibukan Ibu pada malam hari ini ya. Selamat malam. Ya, terima kasih Kak Guri. Selalu sehat ya. Ya, ya.